Dia mau petantang petenteng, minta sama jaksa, minta sama penyidik polisi untuk menghentikan perkaranya. Padahal ini bukan perkaranya dia. Ini perkaranya pelapor. Kan mereka yang membuat ketidakadilan kan mereka, yang bikin gak adil kan. Mereka hina-hina, mereka cemar-cemar, ya kan. Mereka pelakunya. Kalau Jokowi tidak melaporkan, nggak akan ada perkara. Mereka tenang-tenang aja. Tapi kan yang punya perkara kan sekarang korban, bukan mereka. Jadi bukan mereka yang teriak-teriak minta keadilan, minta ini, minta ini, minta ini. Bukan. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang ini, mereka minta jaksa, minta penyidik. Itu langkah-langkah yang secara halusnya adalah tidak punya manfaat. Secara kasarnya adalah langkah bodoh. Mintalah supaya di SP3, mintalah supaya dihentikan. Mereka merasa terzolimi. Nah, padahal mereka pelakunya. Oke lah bang, kita lama-lama dimusuhin sama Roy CS nih. Ya nggak apa-apa, penelitian apa-apa. Oke, pemirsa, balik lagi kita bersama narasumber pakar kita, Bang Deo Lipa Hijomara. Ya, Bang Vincent. Pokoknya Bang Deo nih kita ngomong apa aja jadi, tapi bukan asal-asalan ya. Iya, Bang Vincent. Kita tahu latar belakang Bang Deo. Jadi kalau ngomong hukum mah udahlah khatam. Tapi psikologi, kenapa kita kadang-kadang bicara politik, Bang Deo nih, lu dulu ini ya Bang, masuk tim kampanyenya Prabowo kan? Enggak. Ah, abang jangan gitu lah. Enggak boleh tahu. Ini dipotong kan nanti pertanyaan. Enggak, lanjut aja. Emang enggak boleh ada yang tahu. Enggak boleh ada yang tahu ya. Iya. Bahkan dengar-dengar waktu itu sempat dipanggil untuk jadi komisaris atau apa gitu bang? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Abang nggak mau atau emang ada panggilan? Emang nggak ada panggilan? Yang benar bang. Nggak ada. Kita nggak pernah ada panggilan begitu. Udah begini udah bersyukur aja. Kalau dipanggil cumi-cumi datang ya bang? Datang. Selalu datang ya. Nah, kita doain ngobrol. Jadi cumi-cumi dalam hal ini lebih tinggi dari presiden ya? Oh iya. Untuk urusan gini. Bang Deo. Iya. Kalau Bang Deo kalau dipanggil nggak mau datang soalnya nggak bisa bangun pagi ya bang gitu ya. Betul Bang Chan. Jadi kita kalau bangun itu subuh udah bangun, tapi tidur lagi biasanya tuh. Jam 4, jam 3 bangun tuh. Nanti kita jam 6, jam setengah 7 tidur lagi, bangun baru jam 10, 11. Kalau ada yang darurat baru kita bangun pagi. Kalau enggak ya kita bangun siang. Jadi duit jalan terus itu. Kan HP abang kan ini. Iya. Kan kita udah punya ilmu nyari uang. Iya. Kadang-kadang lagi wawancara sama kita juga tekan-tekan. Gitu ya. Apalagi kalau HP-nya udah di samping, dibuka gini. Kadang-kadang kita mau nanya juga tunggu nih jari-jarinya masih main enggak. Jadi untung itu nggak kelihatan ya HP-nya di sebelah kan. Jadi gini. Penonton nggak tahu nih Bang Deo ngapain sih. Itu namanya ilmu nyari duit. Ilmu nyari duit ya. Jadi pakai jari. Nggak boleh lewat tuh 1 menit. Oke Bang, ini pengantar yang bagus karena kita harus melanggar janji kali ini. Kan dulu kita bilang udahlah kita nggak usah bahas Roy Suryo lagi. Iya Bang Wisan. Ya kan setelah si Rismond, terus ada manajemen TOA, manajemen perbukuan, ilmu perbukuan waktu itu abang bilang ya, waktu kita pikir udah selesai lah ini, kita ngomong yang lain. Tapi ternyata ada lagi nih Bang. Nah apa tuh Bang? Ya kan, jadi setelah kemarin Roy demo itu kan, mungkin gak didengar kali. Akhirnya sekarang mereka preskon udah beberapa kali minta supaya kasus ini segera dihentikan saja. Tidak perlu ke pengadilan kata mereka. Menurut abang gimana? Dia mintanya kemana nih? Ke penyidik. Ke penyidik dan kejaksaan. Jadi dua ya, dia minta ke kejaksaan dan kemudian minta ke penyidik supaya dihentikan saja. Gitu. Ini kalau dia sih mintanya ke kejaksaan juga sih Bang. Oh ke kejaksaan dia minta? Kejaksaan, karena kita bilang ke penyidik juga karena kan berkas masih di penyidik kan. Kan belum ada P21. Iya. Jadi kita anggap aja permintaan ini ke penyidik dan kejaksaan. Dia minta dihentikan? Dihentikan aja kasusnya. Dia minta ke jaksa sama ke penyidik lah. Dia lupa sama korban?
Nah ini nih, nggak lucu lagi kalau jawabnya gini. Ya kan dia lupa sama korban. Oh iya, iya. Dia lupa sama Pak Jokowi Dia ya? lupa sama korbannya kan gitu. Kan dia ini Oh. kan menjadi tersangka karena ada laporan dari korban yang dirugikan kan, begitu. Jadi dia mau petantang petenteng, minta sama jaksa, minta sama penyidik polisi untuk menghentikan perkaranya. Padahal ini bukan perkaranya dia. Ini Oh. perkaranya pelapor, Pak Jokowi ini. Gitu. Dia ini adalah pelakunya. Jadi gini, setiap laporan polisi yang ada orang dirugikan, ini perkaranya perkara si orang ini, si pelapor ini, karena dia korban. Jadi setiap perkara itu yang korban lah yang kita fokuskan, dia yang punya perkara. Ini pelakunya yang diduga melakukan. Jadi bukan perkaranya si Roy Suryo sama perkaranya si yang lain-lain. Ini perkaranya si korban ini, kan korban yang menderita ketidakadilan. Kan mereka yang membuat ketidakadilan kan mereka yang bikin gak adil kan. Mereka hina-hina, mereka cemar-cemar, ya kan. Mereka pelakunya, gitu. Jadi perkara ini adalah perkaranya si korban sebenarnya. Karena korban yang menuntut keadilan. Nanti tuntutannya lewat jaksa, lewat persidangan, dituntutlah keadilannya seperti apa. Jadi bukan mereka minta keadilan, mereka malah pelakunya. Roy Suryo ini kan, CS ini. Kan mereka jadi tersangkanya kan, berarti kan mereka yang diduga melakukan. Oke. Gitu. Inilah yang disebut keadilan. Jadi bukan mereka yang minta keadilan, minta dihentikan itu bukan mereka. Tapi dan mereka malah bilang kita mau kasus ini dihentikan, tapi kita nggak mau minta maaf. Apalagi itu maksud abang kan? Jangan sepotong-sepotong, Bang. Saya juga jadi bengong. Apalagi ini pertanyaannya. Orang tadi itu pertanyaannya. Apalagi itu. Maksudnya apalagi tidak minta maaf apalagi itu ya? tidak minta maaf. Jadi bukan ditanya apalagi pertanyaan gitu. Bukan. Jadi kadang-kadang kita juga akhirnya apa yang mau kita pikirin ya dari perkara ini ya. Jadi tapi gini, setiap perkara itu ada pemiliknya. Pemiliknya itu adalah korban yang menuntut keadilan. Misalnya ada perkara pembunuhan. Siapa pemilik perkara itu? Adalah korban yang dibunuh. Karena sudah meninggal, ahli warisnya yang menuntut. Ini ilmu begini yang nggak dimiliki Refli Harun, Suryo, dan jajaran lawyer. Jadi setiap perkara ada pemiliknya. Perkara penipuan, siapa yang pemilik perkara? Adalah korban. Karena korban menuntut keadilan. Tanpa korban menuntut keadilan, nggak akan pernah ada perkara. Begitu. Iya, sama kayak ada kasus, ada pernyataan-pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik, tapi kalau korban orang yang dicemarkan itu tidak melaporkan, ya kan tidak pernah ada perkara. Nggak ada perkara ya. Kasusnya Roy Suryo juga begitu. Kalau Jokowi tidak melaporkan, nggak akan ada perkara. Mereka tenang-tenang aja, begitu. Tapi kan yang punya perkara kan sekarang korban, bukan mereka. Jadi bukan mereka yang teriak-teriak minta keadilan, minta ini, bukan. Mintalah supaya di SP3, mintalah supaya dihentikan. Mereka merasa terzolimi. Nah, padahal mereka pelakunya. Begitu. Ya, jadi bagaimana pelaku bisa terzolimi? Iya, mereka terzolimi karena prosedur nggak dijalankan, karena penyidiknya begini kan itu pikiran mereka. Tapi sebenarnya setiap perkara ada pemiliknya. Nah, pemiliknya adalah korban yang menuntut keadilan. Tanpa korban menuntut keadilan tidak ada perkara. Korban ini bisa si korban pribadi, bisa juga masyarakat yang jadi korban. Kalau delik pidana umum, misalnya kasus-kasus pembunuhan segala macam kan pidana umum tuh, korbannya juga masyarakat. Selain korban dari ahli waris, korban masyarakat juga merasa korban juga gitu. Jadi tuntunlah keadilan, itulah pemilik perkara. Oke, sekarang kita lanjut. Kenapa mereka harus ke kejaksaan sama ke penyidik untuk minta SP3? Dasarnya apa? Dasarnya kan menurut mereka kami punya bukti-bukti kan? Gitu. Ya kalau mereka punya bukti-bukti, mereka bukan minta ke kejaksaan atau minta ke polisi, minta hentikan, bukan. Mereka bawa bukti-bukti itu selama ini kan masih proses penyidikan di polisian, kejaksaan. Ya mereka ajukan nih proses penyidikannya itu baik formal material, mereka gugat lewat peradilan. Jadi bukan ke kejaksaan langsung atau ke penyidik, bukan, atau ke media, bukan. Mereka harus datang ke pengadilan, minta peradilan, mengajukan permohonan gugatan peradilan terhadap proses yang menurut mereka tidak benar. Gitu. Itu udah sering kita ngomong, Bang. Udah sering, tapi kan mereka nggak mudeng. Apa pura-pura nggak mudeng kita juga nggak tahu. Tapi yang lucu gini loh, Bang.
mereka di satu sisi minta perkara ini dihentikan. Tapi setiap fakta baru, mereka selalu gaungkan. Misalnya kemarin, topi merah itu. Topi merah apa topi miring itu? Iya kan? Dia menemukan fakta gajah Adam itu. Itu juga mereka gaungkan, mereka beritakan, mereka preskon bahkan sampai jam 10 malam gitu ngomong tentang itu gitu. Nah, lu mau hentikan perkara tapi ada fakta baru diomongin, ada fakta baru diomongin. Terus apa yang mau dihentikan? Sementara mereka sendiri kan kalau kelihatannya tidak bisa menahan diri juga kan untuk menyampaikan sesuatu gitu. Menurut abang ini adil apa enggak? Pasti enggak lah, tapi enggak adil lah ya. Apa perilaku apa yang kayak begini nih bang? Di satu sisi lu mau ini dihentikan, tapi lu gonggong terus nih. Istilahnya kan kayak iya kan? Ini lu minta berhenti, tapi dari sini ada apa-apa lu. Kan Roy suka wuk gitu kalau di ini talk show itu. Ini apa? Kita analogi anjing atau gimana nih? Bukan. Kalau Roy, kalau Andi Azwan ngomong dia wuk gitu. Emang ngomong gitu dia? Iya bang. Aduh, di seolah-olah kayak anjing menggonggong begitu. Gitu. Suaranya sih mirip orang yang enggak lah bang. Ya bang Roy kan dia suara wuk. Iya ngomong begitu dia. Iya kalau Andi Azwan atau siapa lawan bicara. Langsung dia ngomong begitu, dia sindir-sindir gitu ya. Kalau gitu kita sindir lagi aja. Lah itu orangnya udah begitu kan. Jadi kita kalau ini kita ngomong tapi jangan saya ngomong mau guguk nanti nggak nyambung kita. Nah, kita itu punya anjing pudel. Tapi anjing pudel nggak begitu loh. Iya nggak dia soalnya. Iya gitu ya. Kecil ya. Kecil ya. Kalau itu herder kayak kalau itu. Tapi susah kalau udah kita kemudian pakai ilmu binatang itu udah susah Bang Mecan. Jadi adab itu kan penting ya. Ya, jadi kalau sampai ada orang ngomong terus disindir pakai bahasa binatang itu udah nggak benar. Ya kayak tadi Bang Vincent kuk itu kan udah nggak benar. Ya, itu contoh saya menirukan ini. Itu udah Roy benar ketika itu, berdebat sama. Etika berbicara itu kan ada ininya. Jadi dia akan menunjukkan kualitas dia sebagai apa yang dia lakukan kan begitu kan. Jadi kalau kita menampilkan citra diri kita sebagai yang seperti itu ya berarti itulah kualitas dirinya kan. Orang akan menilai kan. Banyak orang akan menilai seperti itu. Jadi inilah kelemahan dari Roy Suryo. Tapi dia kan sebenarnya udah bebal juga sebenarnya. Ini ada bebal. Ada orang keras kepala, ada orang ngeyelan, ada orang bebal. 1, 2, 3. Gitu. Kalau keras kepala itu kalau diberikan pengetahuan itu masih keras saja sampai kemudian dia luntur sendiri setelah ada fakta. Dia luntur, oh ternyata gitu ya, keras kepalanya hilang. Ngotot gitu ya kalau keras kepala. Orang keras kepala. Ada orang ngeyelan tuh. Udah sampai disampaikan sekali masih ngeyel segala macam. Tapi setelah diberi hukuman dia luluh. Begitu kan? Angel, tapi ketika dihukum dia ngeyelnya hilang. Sadar dia. Tapi kalau orang bebal udah di penjara masih balik lagi begitu lagi. Gitu. Bang Roy ada di mana tuh? Ya kita tanya dulu Bang Roy Suryo ini udah pernah di penjara belum sih? Kayak udah deh. Jadi narapidana. Iya, kasus udah apa sih. waktu itu ya? Sudah pernah yang divonis kan? pakai leher. Penopang leher kalau nggak salah. Ya makanya udah mulai jadi bebal kan, artinya benar salah itu udah nggak dipedulikan sebenarnya. Versi dia aja yang benar. Iya, versi dia aja. Karena udah bebal kan. Iya. Gitu. Jadi, tapi kita nggak akan mencap Bang Roy Suryo bebal ya. Iya. Tapi biarkan pemirsa yang menilai ya, gitu ya. Gitu. Tapi itu tadi Bang, maksud saya gini, di satu sisi mereka preskon minta ini dihentikan dengan berbagai landasan hukum menurut mereka kan, karena mereka nggak mau minta maaf. Mereka mau ini dihentikan karena demi hukum. Itu bahasanya Refli Harun, Dr. Refli Harun. Tapi setiap ada persoalan mereka gaung-gaungkan. Setiap ada persoalan kemarin nih, ini kan mereka preskon hentikan. Begitu muncul topi miring yang sepertinya ada di pihak mereka ini fakta yang dimunculkan, langsung diinin lagi. Nah, sementara pihak Pak sebenarnya bukan pengacara Pak Jokowi sih, lebih ke relawannya itu loh. Muncullah ahli Roni Teguh sama Joshua Sinambela yang menjelaskan kejanggalan menurut si topi miring itu. Nah, kiok lagi mereka. Preskon lagi. Mereka minta dihentikan, minta selesai, tapi mereka ribut. Iya. Gimana? Polisi bingung kayaknya. Ini kalian sebenarnya maunya apa? Kalian minta satu pihak berhenti. Tapi maunya mereka ini terus. Hori-hori lagi kalau ada. Terus. Gitu. Tapi mereka minta berhenti juga udah nggak masuk akal itu.
berhentikan perkara kan, Iya. nggak masuk akal, makanya mereka mungkin karena ini upaya mereka nggak masuk akal, akhirnya setiap ada cetusan baru mereka ributin, gitu kan, gitu. Oke, kalau dalam ilmu hukum tuh jurus apa itu, Bang? Nah itu ilmu psikologi Bang Hussein. Kalau ilmu hukum tuh nggak ada yang begitu-begitu tuh. Seperti itu. Kalau ilmu hukum kan kalau kita di sidang paling demonstrasi, mendukung atau tidak mendukung kan begitu kan, kalau pakai ilmu sosialnya kan. Tapi kalau ini lebih kepada psikologisnya ini kan. Tapi ini kan jadi psikologi kelompok gitu. Ini kayak semacam narsistik nih ya, orang akhirnya menganggap dirinya yang tampil terus itu kan, gitu. Jadi pengen tampil terus jadi narsis kan, pengen dirinya sendiri yang muncul terus itu kan, narsistik. Tapi ini kelompok sifatnya kan. Nah, tapi ini masuk ke psikologi sosial ini, begitu, narsistik kelompok itu kan. Tapi ini masih fenomena, masih diteliti lagi. Nah kan muncul seperti ini nih Bang Vincent, ceritain aja, kita masih analisa nih. Ini mau dimasukin ke teori yang mana ini? Karena ini kan kelompok, bukan orang per orang kan, begitu. Tapi satu sisi kalau pakai ilmu hukum, mereka ini udah mentok sebenarnya. Padahal ada jalur hukum pra-peradilan yang kemudian bisa dijalankan, tapi mereka nggak mau jalankan. Mereka mau pra-peradilan di preskon aja kali. Nggak bisa, pra-peradilan kan harus mengajukan gugatan kan. Jadi tapi kan mereka nggak lakukan, kenapa? Kita paham, karena mereka nggak punya bukti-bukti untuk mengadakan pra-peradilan kan. Jadi mereka melakukan seolah-olah satu hal yang tidak bisa, mereka anggap bisa sebagai terobosan, padahal nggak akan pernah bisa. Selain itu juga semua upaya mereka nggak ada yang hasilnya, nggak ada yang positif. Iya, nggak ada yang berhasil kan? Iya. Begitu. Jadi terakhir MK kan malah ditertawain itu. Iya, jadi mereka melakukan terobosan yang sebenarnya nggak secara hukum nggak akan pernah bisa, tapi mereka lakukan. Ini kalau boleh dibilang ini satu langkah-langkah yang memang nggak manfaat. Yang paling halus kita bilang ya, yang paling kasarnya kita bilang ini langkah bodoh. Unfaedah gitu. Kata anak Jaksel. Iya, unfaedah karena nggak punya nilai. Karena nggak pernah jaksa itu kemudian mengaminkan permintaan SP3. Pelaku. Iya, pelaku yang minta, nggak pernah. Kemudian si penyidik juga nggak pernah atas permintaan pelaku SP3. Penyidik jaksa maupun penyidik kepolisian akan meng-SP3 kalau memang nggak ada unsur-unsur terpenuhi unsur pidana. Nggak ada bukti atau ini bukan perkara pidana. Hasil analisa mereka bukan atas permintaan. Kalau atas permintaan ini hanya bisa dengan cara melakukan gugatan pra-peradilan kalau hakim mengabulkan permintaan pra-peradilan mereka. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang ini, mereka minta jaksa, minta penyidik, itu langkah-langkah yang secara halusnya adalah tidak punya manfaat. Secara kasarnya adalah langkah bodoh gitu. Iya. Bukannya pra-peradilan malah mereka menggandeng jenderal-jenderal itu melaporkan lagi. Iya, makanya kan tidak ada manfaat kan begitu kan. Pressure kan nggak bisa itu. Tekanan-tekanan sosial publik atau figur yang kemudian mereka anggap punya high power yang akan bisa, hukum nggak bisa dibegitukan. Jadi langkah yang paling tepat tuh mereka ngajukan pra-peradilan. Persoalannya mereka secara paham, secara mafhum tidak melakukan pra-peradilan karena mereka paham bahwasanya mereka nggak punya cukup bukti untuk berperang di dunia persidangan pra-peradilan begitu. Akhirnya mereka tadi Bang Hussein bilang tadi gimana tadi Pak Roy Suryo? Iya, kalau biasaan ngomong tuh Roy Suryo. Gitu. Ya itu paling di situ aja muter-muter situ. Jadi kan ada pepatahnya kan. Anjing menggonggong, Andi Azwan jalan terus. Nah, gitu kan? Bukan Andi Azwan, kafilah berlalu. Iya, maksudnya gini, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Artinya apa? Mereka kemudian berteriak-teriak ke penyidik sama jaksa, ya dia jalan terus. Oke. Gitu. Jadi kemudian kemarin kan ketika mereka mengajukan itu orang bertanya kan, hasil penelitian kalian itu tentang ijazah Pak Jokowi yang menurut Roy 99,99% palsu itu mau dikemanakan? Lalu dijawab sama Refli Harun. Soal pembuktian ijazah Jokowi itu asli atau palsu, itu mesti ada wadah khusus yang melibatkan beberapa ahli lah. Ini kok jadi mundur lagi? Kenapa nggak dari awal itu disadari gitu loh? Ya. Udah jalan sejauh ini Nggak, udah masuk. Kata siapa itu? Itu kata Refli Harun. Ya udah nggak usah dianggap lah. Bang jangan gitulah. Emang nggak usah dianggap. Karena? Ya kan dia kalau dia ahli hukum harusnya dia nggak bicara seperti itu kan. Emang ada wadah khusus yang buat begitu-begitu kan nggak ada. Wadahnya ya di pengadilan. Kalau mencari benar salah, adil tidak itu adanya kan di pengadilan. Tapi kalau dia pakai wadah khusus, apalagi ini bukan forum akademik.
Iya. Yang pakai perlu penelitian-penelitian, eksperimen kan nggak ada itu, jadi nggak ada wadah khususnya. Emang ada lembaga politik yang ngurusin ini? Nggak ada. Emang Iya. ada lembaga sosial yang ngurusin ini? Nggak ada, kan gitu. Dan menurut mereka karena toh kalaupun dilanjutkan nanti yang dipersoalkan di pengadilan adalah pencemaran nama baik. Ya emang itu dua, ijazah asli sama pencemaran nama baik kan begitu. Kalau wadah khusus nggak ada. Saya ketawa waktu Kan Refli Harun seorang sarjana hukum, kita anggap sarjana hukum lah, Ya. ahli hukum kan. dokter loh Bang. Dokter kan, masa hukum dia tata negara. bikin wadah yang nggak ada dalam ilmu hukum? Emang mau bikin lembaga adat aja ada hukum adatnya. Apa karena mereka udah sadar bahwa nanti yang di pengadilan itu memang yang dibahas ya pencemaran nama baik. Yang dibahas dua di pengadilan itu adalah kepastian keaslian ijazah Ya. sama pencemaran nama baik gitu. Keaslian ijazah atau kepalsuan ijazah akan menentukan pencemaran nama baik apa tidak. Iya. Itu Kalau palsu, hubungan bukan kausalnya. pencemaran. Ya, hubungannya ya, hubungan korelasinya begitu antar dua item ini. Jadi dua ini yang dibahas. Keaslian ijazah atau kepalsuan ijazah dan dampaknya dengan pencemaran nama baik. Kalaupun palsu Bang, masuk nggak pencemaran nama baik? Kalau ijazahnya palsu, pencemaran nama baiknya nggak ada, fakta kan? Mereka bilang ijazah palsu, ini palsu, kan fakta. Mereka lolos tuh, lepas, bebas. Karena Berarti memang kalau fakta. mereka sekarang tiba-tiba minta kasusnya dihentikan, mereka nggak yakin dengan 99,9%. Iya mereka emang nggak yakin. Tapi ngomong terus palsu-palsu. Ya nggak tahu kita, orang ini kan ada 3 tadi kita bilang, keras kepala, ngeyelan atau bebal. Paling ujung itu bebal. Udah dikasih tahu berkali-kali. Iya. Dikasih tahu resikonya, Kalau ancamannya. iya keras kepala nih, kalau udah dikasih tahu berulang-ulang, lama-lama karena ini luntur juga tuh kerasnya kan, karena masih ada berpikirnya kan, akhirnya keras kepalanya luntur, jadi ya udahlah akhirnya nurut. Kalau ngeyelan kadang-kadang harus dipukul dulu. Iya kan, dihukum dulu, pukul akhirnya sadar dia, begitu kan, nggak ngeyel lagi kan, karena udah kena hukuman. Kalau udah kena hukuman masih juga ngelakuin, itu namanya bebal. Itu hanya untuk berlaku untuk residivis gitu ya, yang masuk lagi. Ya gitu sebenarnya ini sederhana ya, ilmu perilaku umum ya, tapi kita bisa melakukan adaptasi ke perilaku hukum, perilaku hukum kan, begitu. Jadi permintaan menghentikan perkara tanpa minta maaf itu semau mereka aja. Iya, sama ketika mereka. awal mereka Iya. berteriak palsu Iya. itu ya. Tapi kan hukum nggak bisa ngikutin orang egois, hukum kan jalan terus. Nah, Ya, bisa dong ikut mau orang ya. Kalau begitu repot juga negara ini. Iya, ambruk nanti. Makanya hukum itu nggak pernah ngikutin orang-orang emosional, orang-orang egois, nggak pernah. Hukum itu jalan terus, dia netral, nggak pakai emosi kan. Prosedur yang dijalankan. Kan mereka nggak bikin pra peradilan. Harusnya apa yang mereka lakukan? Ya, Di luar pra peradilan, nggak ada, diam aja udah. nggak ada. Nunggu kapan P21. Kapan P2, kapan sidang. Kecuali mereka ya udah tadi teriak-teriak di jalanan kan. Gitu. Ya kayak demo kemarin tuh ya. Ya kayak demo, kayak kemudian mereka bikin show of force ke sini, MK. bikin press conference, paling itu aja itu. Ya, live streaming di atau YouTube apa mereka. itu. Yang nggak punya nilai hukum. Sia-sia dong begadang. Emang sia-sia Bang Vincent. Tapi kan mereka menikmati kan. Iya sih. Kelihatannya akhirnya kita harus berpikir gitu karena tiap hari itu mereka Iya, kan ngomong. mereka menikmati kan sebagai suatu kesenangan hidup. Tapi intinya tadi kalaupun mereka minta ke polisi, ke jaksa, mereka lupa itu ya korban ya. Iya, kan itu perkaranya punya korban, bukan punya mereka. Mereka kan pelakunya. Jadi pelaku boleh aja teriak-teriak, hentikan kalau laporannya nggak dicabut. Iya, kalau laporan tetap jalan, korban tetap merasa nggak adil kan jalan terus. Polisi merasa cukup bukti. Betul. Selesai. Oke. Ini kan sebentar lagi diduga akan P21. Ya. Ya kan, karena kemarin kan ada isu konon katanya apa si Tifa juga mau RJ tapi sepertinya udah dikunci sepertinya. Artinya berkas pasti udah nggak dibongkar-bangkir lagi kan Bang. Nah pertanyaan orang ini Bang yang kalau lihat di komen-komen itu mereka selalu bertanya kenapa nggak ditahan ini Roy dan kawan-kawan ini. Karena kan mereka jadi ngulangin perbuatan kan sehingga muncul lagi laporan baru gitu loh. Kalau nanti di P21 harusnya ditahan atau gimana? Ya, jadi gini,
seringkali orang kemudian nggak berpikir ya mengenai kasus-kasus seperti ini, pencemaran nama baik ini. Memang pada umumnya kasus seperti ini nggak ditahan, Bang Pinjan. Oh, nggak ditahan. Ya, kita ambil contoh yang terbaru ya dari sekian banyak kasus pencemaran nama baik ya. Pertama kasusnya Iklim Hakim. Sepanjang proses sampai sidang itu dia nggak ditahan. Iklim Hakim yang diduga mencemarkan nama baik Hotman Paris. Rasman Nasution yang diduga mencemarkan Hotman Paris juga. Itu kan sampai sidang pun mereka nggak ditahan tuh. Sampai persidangan tuh lenggang kangkung, nggak ditahan. Padahal mereka mencemarkan nama baik sama kayak si Roy kan dengan undang-undang ITE kan, nggak ditahan. Nah, kita juga bisa dari dua keadaan ini dan beberapa perkara yang sama juga yang tidak ditahan, kita juga bisa ngambil tarik analisa bahwasanya memang nggak ditahan begitu. Tapi memang hukumnya juga begitu. Pada umumnya kasus-kasus seperti ini nggak ditahan. Begitu. Jadi di penyidikan tidak ditahan, P21 bahkan sampai sidang pun tidak ditahan. Sama kayak kasus Rocky Gerung yang sempat sidang juga kan tidak ditahan. Begitu. Jadi kasus-kasus seperti ini memang nggak ditahan. Kasus Lord Luhut juga kan, siapa yang si itu Ansari Azhar. Ya, kayaknya nggak ditahan juga kan, gitu. Sampai bebas kan, begitu. Jadi seperti itu. Nanti juga pas Roy Suryo sidang juga nggak ditahan. Tapi begitu vonis full baru inkrah baru. Kan biasanya ada pengurangan masa tahanan. Betul. Gitu. Oke, aduh capek juga. Saya bingung Bang Roy ini mau kita bahas apa lagi. Tapi intinya kengototan mereka untuk minta penyidik atau kejaksaan menghentikan perkara ini. Iya, itu tidak akan dipenuhi kecuali mereka mengajukan kecuali RJ atau mereka mengajukan pra peradilan dan dimenangkan oleh mereka. Oke. Dua itu aja. Ya, atau dalam kasus tertentu kecuali tersangkanya meninggal dunia. Ada ahli waris. Loh, diturunin ke ahli waris? Bisa. Kasus pencemaran nama bisa. Masih ada ahli waris yang merasa jadi korban kan. Berarti misalnya Roy ke anaknya atau ke istrinya. Maksudnya si siapanya? Si korbannya kan? Iya. Ya kalau korban meninggal, pelakunya. Oh, pelakunya. Kalau pelakunya meninggal dunia selesai dong. Selesai ya. Kecuali kalau korbannya yang itu jalan pintas paling pintas itu yang meninggal dunia ya. Ya jangan gitu juga dong. Bukan maksudnya itu alasan yang sama sekali tidak bisa diperdebatkan. Gugur demi hukum namanya. Demi hukum. Jadi kalau pelakunya meninggal dunia, gugur demi hukum. Oh, jadi selama masih hidup, bernafas, mau sakit, mau apapun itu nggak ada ya. Kecuali ada kemurahan hati dari pelapor. Kalau korbannya yang menuntut nggak adil, korban meninggal dunia, masih ada ahli warisnya yang bisa menuntut. Oh, kalau korban. Ya. Kalau pelakunya meninggal dunia, gugur demi hukum. Gugur demi hukum. Gitu. Perkaranya. Ya sudahlah, Mas Roy. Saya pikir ya konsisten aja. Ya. Ya konsisten pada hasil penelitian Mas Roy 99,99 untuk dibawa ke meja hijau supaya diuji. Dia bilang 99,9. Ukurannya apa tuh? Nggak tahu Bang, karena menurut saya survei aja itu kan ada margin errornya kan. Iya, ada margin error. Setiap penelitian itu ada margin error. Kalau Roy itu nggak ada margin error Bang. Nah, dia sekarang 0,1%-nya tuh errornya kenapa itu? Kan nggak ada penjelasan juga. Mungkin karena kirim itunya lewat WA. Ya. Jadi margin errornya mungkin di situ. Ya nggak tahu juga. Ya, penelitian abal-abal. Mana ada penelitian 99,9%. Itu ukurannya apa, parameternya apa, statistiknya bagaimana, perhitungan statistiknya bagaimana, alat yang digunain apa. Nggak ada semua itu. Nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan, namanya abal-abal. Orang waktu Nih kita bilang nih Bang Fijan ya. Jadi penelitian Roy Suryo itu abal-abal. Karena dia bilang 99,9% tuh. Itu abal-abal itu. Tanya aja sama Roy Suryo. Nanti kalau dia protes, kemarin kita ngobrol berdua, 3. Iya, karena itu dari awal juga saya, kok bisa ya, margin errornya cuma 0,1 gitu. Misalnya ya, kalau ada margin error ya. Ya gimana cara ngitungnya? Pakai alat tes apa pertama, pakai statistik bagaimana, rumusnya seperti apa. Dia cerita itu. Sebentar, Roy Suryo bisa ilmu statistik nggak itu? Oh, nggak tahu Bang. Dia metodologi penelitian sendiri, masyarakat. Ilmu statistik sendiri tuh. Ya, beda. Ya kan, ada faktor T, ada variabel, ada segala macam itu. Tapi kalau 99,9% juga kita nggak ketemu itu. Kamus-kamus tuh ada hasil uji tes itu 99,9%. Kalau 99% ada? Nah, ada 90%, margin error 2%, 5%, tingkat korelasi bagaimana, gitu. Kalau ini penelitian apa?
dunia gaib gitu ya. Nggak tahu itu abal-abal. Udah kita Abal-abal. bilang itu abal-abal dah, udah. Pakai ilmu apa aja udah abal-abal. Kecuali dia datang kemari dia jelasin tuh. Iya. Tapi nggak ada itu statistik model begitu. Dia kan salah satu yang mereka persoalkan itu kan foto, Bang. Ya. Iya. Dan saya nggak lihat penjelasan sistematis teknis ya. Ya. Sebagai ahli telematika. Maksudnya dari mana lu bilang bahwa foto ini tidak mirip sama ini. Ya. Sementara foto dia yang masa remaja kan dipajang tuh. Ini foto saya. Ya. Masih muda. Ini foto saya sekarang. Ini mirip. Ya. Identik lah. Identiknya dari mana kan? Kalau orang telematika itu kan ada ini. Ditarik dari garis dagu dan bla bla. Ya. Itu gak dijelasin. Dia mirip aja. Jadi kayak begitu tunjukin foto Pak Jokowi. Ini foto Pak Jokowi muda. Ini yang sekarang. Dia bilang nggak mirip. Nggak mirip. Hmm. Jadi ya benar juga sih. Saya akhirnya sepakat sama abang. Nih Apa? abal-abal. Coba ngomongnya gimana? Abal-abal. Penelitian Roy. Jadi kan saya hanya sepakati pernyataan abang tadi. Iya. Emang abal-abal. Karena saya harus selalu di belakang abang. Kalau saya di depan abang, abang dorong-dorong saya. Abal-abal. Iya, kalau saya ngomong dikit, oh, tadi Mas Vincent, Bang Vincent yang ngomong kan, abang dorong-dorong. Jadi saya sekarang ikut abang aja. Abang bilang abal-abal, saya juga bilang abal-abal. Abal-abal. Ya Nggak kan? ada penelitian. Kalau dilaporin kan, ya Bang Deo dulu yang dilapori. Gak apa-apa lah kalau kita pernah membahas Suryo, sampai sidang gak apa-apa tuh. Kalau yang lapor Suryo CS ya. Mumpung lagi nggak ada kerjaan kita nih. Tapi kok ada ya Bang yang percaya ya? Iya kan? Yang abal-abal itu. Ya kan begini Bang Vincent, yang KW-KW ini banyak yang percaya Bang Vincent, karena harganya murah kan. Oh, biaya penelitiannya murah ya. Barang KW kan kalau abal-abal kan, kalau barang abal-abal kan barang KW tuh. Iya, ya kan ini kan penelitian tadi Abang bilang. Iya, Berarti kan? penelitian Roy ini murah dong. Iya. Enggak sampai 55M. Enggak, penelitian murah karena memang nggak diteliti. Yang percaya juga orang nggak mikir. Idealis maksud. Jadi karena yang percaya itu karena orang itu nggak mikir tuh kan. Sampai yang percaya juga abal-abal semua. Iya, karena nggak mikir. Karena ada Ugo Roseno di situ Bang, Ya, mantan Wakapolri. kita nggak sebut ya. Kita nggak sebut. Maksudnya kan Pak Ugro kan selalu di sisi Roy. Yang makanya kita bilang tadi kan, kalau ini kan penelitian abal-abal kita Iya. bilang. Ya yang percaya berarti kan nggak mikir ya. Termasuk Pak Ugo Roseno. Walaupun punya pengetahuan besar tapi kalau nggak mikir kan nggak apa-apa. Lah Refli bikin itu ke MK, dia mikir loh Bang. Masa Abang bilang kami? Dia mikir kan hukumnya aja, tapi kalau penelitiannya kan dia nggak mikir. Tanya Tanya kan Refli dalam Harun rangka pembelaan sebentar. penelitian Roy loh Bang. Penelitian 99,9% itu kan pakai ilmu statistik, Iya. ya kan? Selalu kan namanya penelitian kan pakai ilmunya statistik kan. Jadi, ada metodologi penelitian, Iya. ada observasi, ada wawancara, ada statistik kan Iya. gitu kan, ada eksperimen kan begitu Iya. kan, itu macam-macam metode Nah, penelitian. kalau kan? Roy menurut Abang pakai metodologi Wawancara apa? nggak mungkin, Lah, observasi dia wawancara itu yang nggak, wawancara Jokowi kan enggak dia, iya kan, observasi juga enggak dia, observasi doang kan nggak bisa kalau tadi dia bilang saya ini dari SMP. udah itulah makanya kita bilang Jadi apa-apa. saya lihat dengan mata aja saya bisa tahu nih. Makanya itu kan abal-abal. Yang namanya meneliti kan itu kan ada ilmunya kan, Iya. ada metodologi penelitian. Makanya kalau kita kuliah itu ada namanya pelajaran mata kuliah Statistik, metodologi penelitian satu. Ada pertama metodologi penelitian umum, metodologi penelitian 1, metodologi penelitian 2, baru metodologi eksperimen kan begitu kan. Nah baru kalau di ilmu-ilmu yang sosial itu kan ada observasi, ada wawancara segala macam kan. Tapi semua metodologi penelitian itu ada nilai-nilai statistiknya. Dan ada bukunya. Dan ada buku-buku ini kan, buku-buku rumusan-rumusannya kan. Sekarang gitu. saya tanya, Ya. Abang baca bukunya waktu itu edisi berapa? Yang Kan mana? revisi banyak. Bisa aja Abang baca edisi 2, ternyata udah ada revisi sampai edisi 4. Ada, penelitian itu standar itu. Dari zaman dulu tahun 1400. Jangan bilang standar, Abang udah cek belum di Kuitang. Karena Abang yang ngajarin kita cek di Kuitang. Abang udah cek di Iya, Kuitang. itu ada di Kuitang itu Bang Vincent. Jadi macam-macam metode penelitian. Jadi gini, kita ini kalau mau mikir aja, itu kita pasti paham. Tapi kalau orang percaya, ceritanya Bang Roy Suryo CS ini, itu sama aja kita nggak mikir. Kayak dongeng sebelum tidur gitu ya.
Nggak tahu Bang Ucen. Kan nggak mikir kan, langsung tidur. Iya tidur begitu. Makanya tapi orang ini pinter. Tapi karena nggak mikir ya sama aja, sok aja begitu. Tanpa mikir kan, karena menganggap enteng cerita. Mungkin juga Pak Ogrisiono begitu juga tuh. Ah udahlah, gue percaya kan begitu. Iya, ada Pak Dian Samsudin juga loh Bang. Iya, iya nggak apa-apa. Tapi nanti di ujung nanti kan ada yang dipermalukan ketika di persidangan kan. Nanti pembuktian kan cepat. Makin itu dibuktikan di persidangan kan ada yang dipermalukan. Ada yang jadi pelaku, ada yang dipermalukan. Ada dua. Ada yang jadi pelaku. Kalau di sidang terbukti kan, ada yang dipermalukan. Yang dipermalukan ini tidak ditahan, tidak diproses hukum, tapi dipermalukan secara sosial. Berarti pengacara kayak Refli gitu ya? Oh iya dong. Nanti kan begitu. Yang pelaku masuk penjara, diputus, bersalah, ya kan? Yang pengacara dipermalukan. Selalu begitu. Karena nanti argumentasi hukum itu akan teruji di situ. Entah pengacara, entah orang yang percaya dengan cerita itu kan dipermalukan. Dan semua itu termasuk hukuman kan. Ada hukuman physically, normatif, ada hukuman mental sosial. Hukuman sosial itu kan kayak sanksi sosial itu kan. Salah satunya kan dipermalukan. Nggak percaya lagi orang. Iya. Bisa jadi lawyer juga nggak dipakai sama orang. Betul. Gitu ya. Karena aduh lu salah nih. Ya. Gitu. Argumentasi hukumnya nggak bener nih. Ya, sama pendukungnya juga yang kemudian percaya tanpa berpikir. Oh, tapi kalau pendukungnya nggak akan percaya sampai kapan pun. Ya. Itu masalahnya. Ya nggak apa-apa, tapi kan opini mayoritas kan nanti bermain. Dan tadi saya baru lihat ininya Pak Mahfud bilang mana ada penelitian belum ada keabsahan sudah dibicarakan kemana-mana. Mahfud MD? Iya. Itu bahasa halusnya Mahfud MD. Kalau kita bahasa pasarnya? Abal-abal tadi. Jadi sebenarnya Pak Mahfud MD pengen bilang itu penelitian abal-abal itu kan gitu. Cuman karena dia kan lebih sopan dari kita kan. Dan dia malu lah kalau ngomong kayak kita ya. Iya, kita kan S1. Iya. Pak Mahfud kan prof. Ya, justru profesor itu yang harus bilang abal-abal duluan itu. Tapi di situ juga ada Prof Refli. Ya. Dia nggak bilang itu abal-abal. Siapa? Refli Harun. Kan ada orang pintar nggak mikir ada. Refli itu pemikir Bang. Orang ini. Iya, dimikirin macam-macam tapi yang di ini nggak dipikirin sama dia. Oh. Namanya yakin tanpa tedeng aling-aling tuh. Oke lah Bang, kita lama-lama dimusuhin sama Roy CS nih. Ya nggak apa-apa, penelitian abal-abal. Kita mau dimusuhin sama penelitian abal-abal juga nggak apa-apa. Begitu abal-abal ya nggak apa-apa. Emang abal-abal ya? Iya. Kan kita juga harus punya prinsip dong kan begitu. Iya betul ya, sama kayak mereka ya. Iya. Apapun terjadi palsu. Iya. Kalau kita, lu mau jelasin apa juga kita tahu itu abal-abal gitu ya. Iya. Iya, gitu Bang Roy. Jadi ya mohon maaf Bang Roy, bukan saya yang ngomong nih Bang Deo. Kita saya cuma ngikut-ngikut aja. Iya. Gak apa-apa kan Bang ya? Gak apa-apa. Oh iya, berarti aman saya. Soalnya kalau dilaporin kan kita berdua juga ya. Tadi kan ada Bang Deo di depan. Saya kan cuma turut serta. Karena mengikuti kan. Iya kan. Tesis awal kan dari Bang Deo. Saya kan turut serta. Pasal saya lebih ringan Bang. Ya masuk nanti kita berdua kan ngobrol. Tetap aja. Ngontennya di tahanan Polda gitu. Ya, oke Bang. Ya pemirsa begitulah, kita masih tetap pada prinsip sebelum nanti ini ke pengadilan atau P21 ya. Sampai sekarang itu kita udah tidak punya bahan lagi untuk membahas ini lebih serius dari sebelum-sebelumnya. Dan sampai sekarang itu ya saya sudah berusaha untuk menggoyang-goyang prinsip Bang Deo. Dia tetap pada prinsip bahwa Roy dan kawan-kawan itu akan terkena jeratan hukum. Dan yang paling kasar kayaknya, bukan kasar sih, yang paling sarkas ya hari ini, bahwa penelitian itu emang penelitian abal-abal. Selanjutnya saya minta ke Bang Roy, janganlah dihentikan Bang. Kita udah penasaran ini kalau di pengadilan nanti adu argumentasinya itu seperti apa, karena kita sangat menunggu itu. Kita mohon banget dengan sangat, tolong jangan dihentikan Bang Roy, lanjut aja ke pengadilan. Gitu, biar nanti penelitian Bang Roy yang dikerjakan dengan sangat luar biasa itu, walaupun Bang Deo bilang abal-abal, harus dibuktikan 99,99% itu ya. Dan itu masyarakat menunggu. Saya lihat komentar di
video-video itu, jangan putus harapan Bang Roy. Harapan jangan putus sebagai pejuang pencari kebenaran gitu kan, dengan penelitian abal-abal ya kan. Menurut Abang ya kan, saya ulang-ulang aja terus kan. Saya cuma mengikuti. Jadi lanjut terus aja biar fair lah. Gitu. Fair buat Bang Roy, fair juga buat Pak Jokowi. Fair buat Bang Roy, buat Ibu Tifa, buat Bang Rizal, Bang Rustam, Mbak Tri Kurnia, itu fair. Bertarungnya di forum yang sah, legal, itu di pengadilan. Karena kita semua menunggu, saya kira penonton-penonton Cumi yang sudah mengikuti kita dari awal, dari ngomong serius, tegang, genting, sampai sekarang ngelawak-lawak, mereka semua menunggu kasus ini disidangkan di pengadilan. Kita support juga, terima kasih buat para teman-teman kita penyidik Polda Metro Jaya yang benar-benar mereka itu kayak tutup kuping aja sama komen-komen netizen ya Bang. Iya. Ya walaupun ada pro kontra ini, Pak Imanuddin dan teman-teman penyidik itu on the track aja terus. Iya. Ada yang bilang Tifa mau ini, Roy segala macam, Refli Harun laporin penyidik Polda Metro Jaya bersama jenderal-jenderal. Mereka jalan aja terus lempeng. Sampai nanti kita ketemu di pengadilan. Abang mau ngasih sesuatu lagi? Nggak ada. Bang dia udah meriap-riap. Takut ngulang abal-abal abang ya. Ya oke, pemirsa. Sekali lagi ya, kita berdoa beri kekuatan untuk Bang Roy supaya perkara ini lanjut Bang Roy sampai ke pengadilan. Kita menunggu itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bang Vincent. Siap. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.